Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Kita berjumpa lagi ya dalam pelajaran kita matematika. Nah, tapi sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Nah, yang biasanya ketua kelas memimpin doa, silahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Hari ini bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat. Siap ya untuk belajar? Siap. Oke, sebelumnya ibu absen dulu ya. Ada temannya yang sakit kah? Ada? Enggak ya? Lita, Hadir. Aksa, Hadir. Salwa, Hadir. Afriani, Hadir. Cynthia, Itriani, Hadir. Risnawati, Hadir. Tiara, Hadir, Bu. Susantri, Hadir, Bu. Susanti, Hadir, Bu. Julita. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah sehat semua. Oh ya, minggu lalu kita sudah belajar matematika tentang aljabar. Hari ini kita akan lanjutkan kembali materi kita. Materi kita hari ini seperti lihat terpampang pada slide di papan tulis. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel atau PLSB. Jadi ada kaitannya dengan yang minggu lalu. Nah, siap mau belajar ini? Siap. Nah, kemarin ibu sudah bagikan bahan bacaan, sudah dibaca ya. Nah, untuk mempermudah kalian dalam belajar ini, sebelumnya perhatikan ini ya. Nah, sekarang manfaat persamaan linier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anakku sekalian, setiap kita belajar matematika, kita harus tahu dulu apa kegunaannya. Jadi untuk persamaan linier satu variabel, perhatikan, ini biasanya digunakan dalam perdagangan dan bisnis. Gitu. Yang kedua, dia digunakan dalam proses pengukuran. Yang ketiga, digunakan untuk memprediksi sesuatu yang belum kita ketahui dan banyak manfaat lainnya. Jadi, walaupun kalian belum pelajari, tapi sebentar nanti kalau kalian pelajari, kalian bisa tahu manfaatnya ini semua. Jadi banyak manfaatnya kan? Ya, jadi tolong semangat dalam belajar persamaan linier satu variabel karena manfaatnya sangat banyak, ya. Nah, begitu juga pelajaran yang lain ya. Nah, sekarang tentu kalau kita belajar pasti kita punya tujuan. Nah, hari ini kita belajar persamaan linier satu variabel, inilah tujuannya. Yang pertama adalah menunjukkan sikap. Jadi sebentar nanti kalian akan belajar, ibu ingin kalian menunjukkan sikap religius, kerjasama, bertanggung jawab, percaya diri, dan kritis. Nah, kalian nanti kan mengerjakan tugas. Jadi tolong kalian tunjukkan sikap bertanggung jawab. Kalau ibu memberikan tugas, tolong dikerjakan, ya. Nah, yang kedua, membuat model matematika dalam bentuk persamaan linier satu variabel dari suatu konteks dengan benar. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan linier satu variabel dengan benar. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel dengan benar. Jadi sebentar nanti di kerja kelompok akan ada soal-soal yang berbentuk cerita masalah sehari-hari yang bisa kalian selesaikan dengan cara persamaan linier satu variabel. Nah, hari ini kita belajar dengan metode yang sedikit berbeda. Kalau lalu-lalu kan ibu menjelaskan saja di papan toh. Nah,
Ibu akan bagi kelompok. Minggu lalu Ibu sudah bagi kelompok kan? Iya. Jadi sekarang sudah duduk berdasarkan kelompoknya toh? Nah, jadi itu namanya model problem basic learning. Jadi metodenya itu adalah model problem basic learning. Kemudian di situ nanti kalian akan bekerja secara kelompok. Jadi Ibu harapkan karena bekerja secara kelompok, tolong jangan cuma satu orang yang bekerja. Semuanya harus bekerja bersama-sama. Apabila ada nanti kendala, tanyakan ke Ibu. Ya. Kemudian setelah kalian melakukan pekerjaan kelompok, itu akan Ibu nilai, ya. Ibu nilai pekerjaan kelompoknya. Jadi jangan salah sangka ya, nanti dikira itu tidak dinilai, itu dinilai. Setelahnya baru kemudian Ibu akan berikan latihan soal sendiri-sendiri atau yang namanya post test. Sudah itu nanti tugas yang di kelompok harus dikerjakan baik-baik agar nanti tahu mengerjakan latihan soal mandiri. Paham semuanya? Paham. Iya, jadi Ibu harapkan perhatiannya ketika kalian belajar persamaan linier satu variabel hari ini ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk lebih jauh, Ibu kenalkan sedikit ya tentang persamaan linier satu variabel. Nah, atau disingkat dengan PLSP. Sekarang perhatikan gambar ini nak. Nah, gambar ini adalah gambar apa? Iya, gambar timbangan. Semua sudah pernah lihat timbangan? Sudah, pasti di pasar banyak. Nah, kalau kita menimbang di pasar, misalnya kita beli tomat misalnya 10 kilo misalnya. Oh banyak ya, misalnya 2 kilo. Kalau ditimbang, maka dia dikatakan seimbang kalau yang kiri tidak sama dengan yang kanan. Atau sama? Ya, sama. Dan Bapak kasih besar suaranya ya. Sama ya, seperti gambar ini. Kalau kita menimbang misalnya kita beli 2 kilo. Timbangannya harus kelihatan seimbang. Kalau tidak seimbang itu namanya curang, ya. Nah, kalau tidak seimbang berarti pasti itu tidak beneran 2 kilo misalnya, seperti itu. Contoh ini, lihat. PLSP itu ditandai dengan keseimbangan, yang ditandai dengan tanda sama dengan itu nanti. Contohnya ini ada gambar. Kalau kalian lihat ada berapa ini kita anggap telur. Ada berapa telurnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sebelah sini telurnya ada berapa? 5. Kalau seandainya di sini 10, di sini 5, apakah timbangannya akan seimbang? Tidak. Maka kalau pertanyaannya, kita harus buat timbangannya seimbang. Berarti yang mana yang ditambahkan? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Ya, ini kiri, ini kanan. Sebelah mana? Kiri. Ya, sebelah kiri. Nah, sudah itulah ada kantong ini. Kita tidak tahu ini apa. Dimisalkan Y. Ketika Y dimasukkan di dalam timbangan kiri, maka timbangannya menjadi seimbang. Maka dari itulah dari sini dimisalkan kantongan itu adalah Y ditambah dengan telurnya 5 sama dengan 10. Ini adalah salah satu bentuk contoh dari persamaan linier satu variabel. Keseimbangan ya. Itulah tadi manfaatnya juga bahwa belajar persamaan linier satu variabel itu mengajarkan kita bahwa hidup itu harus seimbang ya. Seimbang antara kalian belajar, antara kalian juga berdoa dan bekerja, itu seimbang. Jangan kalian hanya tahu di dunia belajar, bekerja, tapi tidak diiringi dengan beribadah. Paham ya? Paham. Ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut sebentar mengerjakan lagi soal terkait tentang persamaan linier satu variabel, Ibu ingin mengingatkan kembali. Coba, siapa yang ingat tentang materi minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Aljabar. Aljabar yang minggu lalu kita sempat
sempat belajar tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Kalau misalkan ini 4X tambah 5Y kurang 6X kurang 12Y sama dengan berapa? Nah, waktu kita belajar aljabar, kalau kita menjumlah dan mengurang, apakah kita menjumlah bisa 4X tambah 5Y? Tidak, betul sekali. Kenapa? Karena tidak sesuatu yang sama. Karena tidak sejenis atau tidak sama. Apanya yang tidak sama? X atau Y. Ya, betul. Misalkan 4X dan 5Y. Betul sekali. Keduanya ini tidak sejenis. Kalau X-nya mangga, Y-nya jambu, apa bisa dijumlah mangga dan jambu? Contohnya kan kalau kita bilang, pasti tetap kita bilang, oh 4 mangga dan 5 jambu. Beda kalau 4X dengan 2X. 4 mangga dengan 2 mangga berarti menjadi 6 mangga. Nah, berarti kesimpulan kemarin kita bahwa penjumlahan dan pengurangan aljabar konsepnya mengerjakan adalah hanya bisa menjumlah dan mengurangi yang bagaimana? Iya, hanya bisa menjumlah dan mengurangi yang sejenis. Itu sangat penting nanti ketika kita mengerjakan persamaan linear satu variabel. Oke. Nah, ini ada ilustrasi masalah. Siapa yang pernah main jungkat-jungkit? Tidak pernah? Semua pernah, apalagi waktu masih kecil ya. Main jungkat-jungkit. Coba perhatikan gambar pertama. Seimbangkah dia punya jungkat-jungkitnya? Tidak. Kalian perhatikan ukurannya di situ. Yang cowok, anggap ini kita bilang Michael. Soalnya rambutnya pirang ya. Jadi bilang saja dia Michael. Michael berat badannya 60 kilo. Yang ini misalnya ini Cindy. Cindy 25 kilo. Kalau dua-dua naik di jungkat-jungkit kira-kira akan seimbang atau tidak? Jelas tidak. Pasti yang lebih berat siapa? Michael. Oke. Nah, datanglah ini sana temannya satu, Tony. Tony ini akan membuat timbangannya menjadi seimbang. Nah, dia naiklah di sebelahnya Cindy. Nah, tapi belum ditahu itu Tony berapa. Nah, coba kalau ibu bertanya, kalau kalian paham bahwa tadi kita mau membuat sesuatu itu menjadi seimbang. Kalau misalkan Michael 60 kilo di sebelah kiri, kemudian Cindy di sebelah kanan 25, naiklah Tony untuk membuat timbangan itu, membuat jungkat-jungkit itu menjadi seimbang. Maka berapakah Tony? Berapa? 35. Coba ya. Tony 35. Sekarang ayo. Yang kiri 60 kilo. Yang kanan berarti Cindy 25 tambah Tony 35. Berapa hasilnya? 60 kilo. Jadi sudah seimbang kan? Iya, maka pasti jungkat-jungkitnya itu akan menjadi seimbang. Itulah konsep persamaan linear satu variabel. Nah, bagaimana kita mencari ya keseimbangan itu? Paham sampai sini ya? Sebelum kita masuk mengerjakan masalah, paham? Oke, nah inilah masalah yang mau kita kerjakan hari ini secara berkelompok. Tetapi kalian akan mencari sendiri bagaimana penyelesaiannya, tentu dengan cara berkelompok. Nah, sudah duduk berkelompok toh? Nah, ibu akan bagikan LKS kepada kalian dan tolong dikerjakan. Apabila ada kendala, bertanya ke ibu atau bertanya ke teman-teman kalian. Paham? Ingat, ibu menilai keaktifan. Jadi tolong aktif dalam menyelesaikan LKPD-nya, ya? Oke. Ya, perwakilan kelompok satu-satu maju ke depan.
untuk ambil LKS-nya. Silakan. Ayo. Mari, Nak. Ya. Oke. Lagi. Sebelum mengerjakan, Ibu beritahukan tata caranya. Jadi mengerjakan LKS-nya ini ditulis, jangan lupa nama kelompoknya, ya. Kemudian kalau kalian lihat di dalam soal ada tunjunannya, ya. Jadi isilah titik-titik yang ada pada LKPD. Coba buka LKPD-nya, isilah titik-titiknya. Jadi nanti tolong baca baik-baik permasalahannya. Kemudian selesaikan, ada 4 langkah di situ. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan langkah 4. Itulah cara menyelesaikan permasalahan, ya? Oke, apabila tidak diketahui, Ibu ingatkan kembali, tanyakan ke Ibu atau diskusi bersama teman kalian. Paham ya? Ya, silahkan dikerjakan ya. Ada contohnya di situ. Ini ada contohnya ya. Ada contohnya, maksudnya soalnya sama ya, tapi maksudnya anaknya beda. Ini bahan ajarnya ya. Ya, silahkan. Ini soalnya 5x. Karena sudah dijelaskan bahwa L ini kan 5 lebarnya, lebarnya kan jadi ini 5x. Berarti ini kalau ini 4x. Itu bisa? Nah ini juga kalau yang tahap ini tiga ya, 3. Nah ini sama keliling tersebut aja 60 80. Berarti B-nya tadi kan ini 4x B-nya. Nah berarti dari sini 4x. Lebarnya x. Kan ini lebarnya tadi ini lebarnya ini lebarnya x. Berarti ganti di sini juga x. Pokoknya sama, hanya seperti itu. Paham ya? Ya, ini kasih contoh. Ya boleh juga di situ ya, tapi ini juga soalnya bisa jadi kalian. Soalnya sama dengan ini sama terus. Tapi kalau ini kan panjangnya 4 kali lebarnya, kalau ini panjangnya 5 kali lebarnya. Kalau ini kelilingnya 60, ini kelilingnya 80. Terus
disesuaikan tuh. Terus yang tahap 2 kita tahu dulu ya. Tahap 2 ini kalau ini kan ini ya, panjang kebun 5 kali lebarnya. Kalau ini panjang kebun 4 kali lebarnya. Jadi panjangnya sama dengan 4x karena lebar tadi sudah disebutkan di sini. Lebar dia misalkan x, sudah itu jadi 4x kali ini berarti iya. Baru ikuti ininya. Iya kan? Sama tuh? Sama tuh? Sampai sini. Nah, baru ini yang tahap keduanya. Baru ini kesimpulan tahap 4-nya. Sama toh? Hanya sama cuma angkanya berbeda ya. Boleh diikuti. Pastinya supaya anto kalian mengerti juga kan? Ya, ini boleh dilihat, tapi boleh juga kalian melihat ini. Ini soalnya sama dengan ini. Coba lihat. Kalau ini kebunnya panjangnya 5 kali lebarnya, kalau ini 4 kali lebarnya. Kalau ini kebunnya 60, ini kebunnya 60. Jadi komisi untuk langkah kaki ketahui ini sama ukuran panjang 5 kali lebarnya. Ukurannya kalau ini 4 kali lebarnya sudah benar ini. Sekarang ini, nah sampai di titik begini kan dia ikut yang ini tahap 2-nya. Ini tahap 2-nya. Panjangnya kan sini 4x, terus ini panjangnya 5x. Terus habis itu keliling ke bawah sampai 2x sampai dengan 60. Ya, kalau ini p-nya, p-nya tadi panjangnya di sini berapa? 4x. Karena 4 kali lebarnya toh. Kalau ini 5x, lebarnya x, ini 2x. Berarti 2 juga boleh sama dengan panjang kali lebar. Ini tadi tulisnya. Yang ini paham juga. Ini bagaimana cara menulisnya? Boleh lihat di situ, boleh juga lihat angka ini. Karena sama persis. Hanya saja kalau di sini 4x, berarti di sini 5x. Kalau di sini 2 kali 4 8, kalau di sini 2 kali 5 10. Toh? Paham? Kalau di sini 10 bahagi 10. Karena ini 10 toh, nanti ini 10 bahagi. Paham? Ya. Kesimpulannya persis juga dengan ada di belakang ini. Tinggal disesuaikan ya. Ya. Kenapa? Mana? Iya, betul. Mana? Oh enggak, karena ini dulu 10x, ini tambah 2 kali x. Ini kan 2 kali x, 2x. Coba tulis ini 2x. Nah ditambah dulu sudah itu 10x tambah 2x sama dengan ya 12. Tulis coba 12. Berarti iya ininya ganti 12 berarti dia dibagi ya, karena ini kan kalau 10 di sini kan dibagi dengan 10 ini toh, kalau ini berarti dibagi 12. Berarti di sini iya kan ya? Kalau kali ya kanannya dibagi 10, kanan dibagi 10. Kalau ini bagi 12 berarti iya, tinggal nanti proses pembagiannya kan bisa pakai pembagian biasa begitu. Ada jawaban yang tadi kan kemarin kalau banyak ya. Ini 12 namanya ada yang satu. Kenapa? Ya ini kali ini kan kalau ini 2 kali 4x 8x. Tapi kalau ini 2 kali 5 10x. 2 kali x 2x. Tadi ini nanti 1x tambah 2x. Kalau ini kan 8x tambah 2x. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Bisa? Ini 12 nih.
X tambah 12X 40 deh beda. 8 kali 5 dengan 40. Baru yang lebarnya Di sini 224,5. Ini kan sama dengan ini. Tadi kan sudah dicek kembali ya, ini dapatnya ya 40,4 kali 5 sesuai kan dengan yang ini. Nah ini dibagi 5
Kita mulai mempresentasikan satu-satu ya. Nah, sekarang dimulai dari kelompok 1 saja dulu. Sudah selesai kelompok 1? Oh, mana? Ini kelompok 1? Oh ya, ini kelompok 1. Oke, sekarang maju ke depan, tuliskan jawaban kelompokmu ya. Boleh, silakan. Siapa yang mewakili? Silakan. Ayo. Nah, yang lainnya perhatikan ya, perhatikan teman yang punya jawaban. Mungkin ada yang berbeda dari kalian, atau ada yang misalkan mau ditanyakan, ya boleh silakan. Ini jawaban kelompok 1. Jawaban kelompok 1 ini sudah didapat hasilnya sampai selesai ya? Ya.
ya. Lihat kelompok 1 sudah menuliskan diketahui, ditanyakan. Ya. Jadi lihat di dalam LKPD-nya kalian itu ada berapa langkah menyelesaikan masalah? 4 ya. Jadi 4 langkah itu, langkah pertama adalah menuliskan diketahui dan ditanyakan. Langkah kedua membuat perencanaan. Nah ini kelompok 2 belum ya, atau ada yang di situ. Nah kemudian langkah ketiga adalah penyelesaian masalah, dan langkah keempat mengecek kembali atau kesimpulan. Nah, coba ibu tanya dulu sebelum kelompok 1 selesai. Yang kelompok 2 dan 3 hampir sama penyelesaiannya atau tidak? Hampir sama. Sama ya. Nah, jadi boleh kelompok 2 mana maju? Siapa yang mewakili? Ah, boleh tulis sini, sudah sini jawabannya. Silakan. Oke. Kebetulan spidolnya ada 2, boleh ditulis di sini supaya bisa kita bandingkan jawabannya ya. Silakan. Mana? Oh, seharusnya ini saja ya. Ini saja. Oh iya, boleh ada Nah, kita lihat perbandingannya ya. Tulis nama kelompoknya di atas ya. Tulis kelompok berapa. Akan hasil jawaban kelompok 1 bagaimana hasil jawabannya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari kelompok 1, luas kebun 224,5. Oh iya. Jadi hasil kebunnya adalah 224,5. Bagaimana dengan kelompok 2? Kelompok 2 berapa hasilnya di situ? 224,45 meter. Berapa panjang dan lebar yang didapatkan? Panjang lebarnya adalah 6,7 meter, panjang 5 kali panjang 33,5 meter. Oh iya, jadi panjangnya diperoleh 33,5 dan lebarnya 6,7 sehingga luasnya sama ya, 224,45. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Kelompok 3 boleh memperlihatkan apa hasil jawabannya ya. Ya, boleh ditulis ini ya. Sampai di bawahnya ini boleh di bawah ini.
Sendiri. Yang nomor 3-nya. Nomor 3-nya ini. Ya, kan ada 3 nomor. Baru yang nomor 1 dan nomor 2-nya mana? Ada kan 3 nomor yang dikasih kan belum ada ditulis. Ini. Ini saya jawabannya kan soalnya ada di nomor tapi ini nomor 3 semua ini dia Ya, coba perhatikan yang kelompok 3 sudah selesai. Jadi, ayo coba jelaskan sama temanmu hasil pekerjaan kelompokmu. Ya. Lebar kebun ayah 6,7, panjang kebun ayah 33,5, luas kebun ayah 224,45 meter. Ya. Jadi sepertinya semuanya sama ya hasilnya. Iya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Iya, jadi Ibu lihat jawaban kelompoknya itu hampir semua sama. Tadi kalian sudah mengerjakan, Ibu juga sudah bimbing. Nah, beginilah cara mengerjakan soal cerita persamaan linier satu variabel. Ya,
Jadi kalian gunakan coba 4 tahap. Ya. 4 tahap. Ya, jadi yang pertama kalian sudah bisa mengerjakan keempat tahap itu. Jadi tahapan tadi itu ada tahap 1. Tahap 1 yaitu memahami masalah. Itu yang kalian isi tadi. Memahami masalah. Di mana kalian menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. Kemudian yang tahap 2, langkah kedua, yaitu membuat perencanaan. Membuat perencanaan. Nah, yang ditanyakan tadi kan luas kebun ayam. Kalian sudah membuat perencanaan dengan pemisalan panjangnya X. Baru kalian sudah tahu juga mengingat kembali tadi kebunnya berbentuk apa? Persegi panjang. Maka kalau persegi panjang, maka kalian membuat perencanaan tadi berarti luas kebunnya itu kita memakai rumus panjang kali lebar. Tahap ketiga yaitu pelaksanaan, ya, menyelesaikan masalah sesuai dengan perencanaan. Dan tahap keempat yaitu kalian membuat kesimpulan. Oke. Jadi ada 4 tahap. Nah sekarang setelah kalian menyelesaikan LKPD, coba kesimpulannya berarti masalah tadi berapa panjang yang diperoleh? Berapa panjang yang diperoleh? Kebun ayam berarti berapa panjangnya? 3,33. Ya, panjangnya 33,5 meter. Lebar yang diperoleh 6,7 meter. Maka berarti luas kebun ayam seluruhnya diperoleh berapa? 200 meter. Itulah ya kesimpulan kita bahwa luasnya kita sudah peroleh dengan tahapan-tahapan 4 tahap. Nah, yang perlu kalian tahu, siapa tahu nanti mendengar di luar ada tahapan ini, itu adalah tahapan menyelesaikan pemecahan masalah. Contohnya soal cerita. Nama tahapannya itu, langkahnya itu disebut pemecahan masalah dengan langkah polia, ya. Karena yang ditemukan polia, ya. Nah, sekarang seperti janji ibu tadi, setelah kalian menyelesaikan LKPD, apa janjinya tadi? Akan dilakukan tes atau latihan soal mandiri, ya. Nah, sebelumnya silakan kumpul dulu LKPD-nya, silakan. Ya, masing-masing kumpulkan LKPD-nya. Bagaimana menyelesaikan soal cerita persamaan linear satu variabel. Jadi tolong sekarang adalah waktunya kita melakukan tes akhir atau post test untuk melatih bagaimana kemampuan kalian secara individu atau masing-masing. Jadi direnggangkan sedikit kursinya. Di sini ibu ada soalnya, ibu bagikan satu-satu dan tolong dikerjakan. Ibu beri waktu 15 menit, ya. Ya, silakan ambil satu-satu mulai dari sini, Nak. Dikerjakan di sini saja, ya.
Kira di sini. kumpulkan biar ibu nilai. Silakan. Nanti ibu nilai dulu ya. Jangan lupa namanya ditulis. Ya. Nah, ibu sudah periksa semuanya. Alhamdulillah sebagian besar sudah benar ya jawabannya. Nah, ini menandakan bahwa apa yang kalian kerja pada saat kalian berdiskusi kelompok itu sudah baik dan nampak dari pekerjaan kalian dalam menyelesaikan post test ya, sudah bagus. Nah, sekarang berarti sebelum kita tutup pembelajaran ini, tentunya baiknya kita membuat kesimpulan setelah kalian sudah belajar dan bekerja kelompok ya, kemudian menyelesaikan tes mandiri. Coba kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian berikan terkait materi kita persamaan linier satu variabel. Yang pertama ibu tanya dulu, kalau menyelesaikan soal cerita ada berapa tahap yang kita lakukan? 4 tahap. Yang pertama memahami masalah, yang kedua membuat perencanaan, yang ketiga penyelesaian masalah, yang keempat kesimpulan. Nah, karena kita belajar tentang persamaan linier satu variabel, persamaan linier satu variabel ini
Apa yang dicari kalau kalian diberikan soal? Koefisien kah, variabel kah, atau konstanta? Seperti tadi, kalian diberikan soal cerita, yang ditanyakan adalah luas. Yang dicari nilainya, yaitu X atau Y misalnya, kalau dia memisahkan Y ya. Nah, sementara persamaan linear satu variabel sendiri itu adalah sebuah persamaan yang memuat berapa variabelnya? 1 atau 2? Iya, kenapa ragu-ragu? Memuat satu variabel berpangkat 1 ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang persamaan linear satu variabel. Sebelum Ibu tutup pelajaran, Ibu mau putarkan sedikit video ya yang memperlihatkan kalian bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Itu nampak dari pekerjaan kalian tadi. Tuh ya. Menyelesaikan soal persamaan linear dengan satu variabel, di mana ada soalnya itu sudah dalam berbentuk persamaan. Nah, sekarang coba perhatikan. Linear satu variabel. Jadi persamaan itu memang ada tanda sama dengannya. Kalau tidak sama, yang tidak tanda tidak sama dengan persamaan itu tidak sama dengannya. Linear itu berarti pangkatnya itu pangkat 1, tidak ada yang pangkat 2, pangkat 3, tidak ada satu variabel, memang variabelnya ada 1. Kita gunakan variabel di sini adalah X misalnya. Contoh ini, misalkan 2X ini 4 sama dengan 0. Tambahkan 4, berarti di sini juga sama tambah 4 gitu. Jadi ya, ini kan dikurangi 4 dan 4 kan habis 0. Ini ada tambah 4. Sini ada tambah 4, di sini ada tambah 4, itu kan. Jadi tinggal 2X, ini kali 4 tambah 4 itu 2X. 0 tambah 4 itu 4. Kemudian sini saya bagi 2, ini juga saya bagi 2. Kenapa? Tadi saya pengen X 2X bagi X. Jangan ambil pengertian dari masih X. 4 dibagi 2 itu 2. Berarti ketemu X sama 2 ini. Nah, ketemu X sama dengan 2. Jadi intinya persamaan linear itu adalah mencari nilai dari sebuah variabel. Dengan sistem ini nak, kalau kita menambahkan di ruas kiri, maka di ruas kanan pun kita tambahkan. Kalau kita membagi di ruas kiri, maka kita juga bagi di ruas kanan. Kenapa? Agar semuanya seimbang. Baiklah, itu tadi pembelajaran kita ya. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian lagi tentang persamaan linear satu variabel, nanti ada PR di buku cetaknya itu, tolong nanti dikerjakan di rumah ya. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran kita minggu depan, kita masih belajar tentang persamaan juga, tentang persamaan linear satu variabel, tapi lawannya yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi kalau di sini menggunakan tanda sama dengan sebagai bentuk persamaan, nah kalau untuk pertidaksamaan maka nanti tandanya bukan lagi sama dengan, tapi tanda pertidaksamaan. Ya? Nah, Ibu harapkan pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kalian ya. Nah, Ibu berterima kasih atas segala partisipasi kalian. Mudah-mudahan materi yang dibawakan hari ini mendapatkan manfaat, dan boleh kita tutup pembelajaran kita dengan bersyukur kepada Tuhan ya. Nah, kita akhiri pembelajaran kita dulu dengan doa ya. Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa yang mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu ucapkan terima kasih ya hari ini sudah belajar dengan baik. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.